Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Radio UPI bisa didengerin di www.radioupi.caster.fm. Jangan lupa subscribe ya. Radio UPI. Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date. With only one click. Sopi. Apaan sih berisik amat? Cie yang check out terus. Ini mah bukan Sopi yang itu, tapi Sopi, seputar obrolan para ahli. Oke, ketemu lagi bareng aku Sobat Sopi di Radio UPI Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Oke, ketemu lagi bareng aku Fatia. Aduh, aku jujurnya ini deg-degan banget, nervous banget karena mungkin ini pertama kalinya lagi aku tidak bersua di depan kamera bersama teman-teman semua yang ada di rumah, bersama Sobat Sopi yang mungkin udah lama banget gak mendengarkan kabar aku ya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh Sobat Sopi yang ada dimanapun dan kapanpun kalian dengerin ini. Dan sekarang ya, terutama di hari Jumat berkat ya, Jumat berkat, semoga selamat dunia akhirat katanya kayak gitu ya. Dan semoga si Jumat ini tuh bisa menerangi hari-hari kalian yang hari ini tuh memang hari Harpitnas ya, hari kejepit nasional banget gitu ya. Tapi semoga semangat kalian itu tetap terjaga, semoga terus semangatnya malah harus semangat membara begitu ya. Bersama rekan saya di sini. Ada siapa nih di sini? Boleh jadi dong. rekan ya. Hari ini Iya, aku jadi rekannya di segmen Sopi nih teman-teman. Iya. Dengan langsung aja kali ya. Oke. Dengan aku Haidaris gitu ya. Yang mungkin teman-teman Radio UPI tidak asing dengan muka saya gitu, dan ternyata aku diundang menjadi bintang tamu di segmen Sopi yang Ya, dibarengin aku Fatia betul ya. banget. Biasanya aku sama Adaw sama Adaw. Iya, ada kemana? Adaw nih sekarang lagi sibuk, super sibuk Kang. Karena sekarang lagi ngebarengin teman-temannya yang sedang dinas keluar kota. Wah, Widih. semangat ada. Karena aku juga lagi nyempetin magang di sini, akhirnya bisa ketemu Kang Haidar di sini ya. Dengan nama panggung Haidaris begitu kan? Betul banget. Iya, betul ya, Haidaris. Jadi apa nih, kenapa sih aku diundang di sini nih? Nah, Sobat Sofi semuanya pengen tahu nih kenapa alasan aku ngundang Kang Haidar. Apa sih istimewanya beliau duduk di sebelah aku di sini, terus bawa-bawa buku lagi, ngapain ya? Tapi sebelum aku ngejelasin di hari Jumat berkat ini, aku mau kasih satu lagu buat kamu, yaitu lagu dari Citra Scholastika, Pasti Bisa. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa.
semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Satu lagu dari Citra Scholastika. Pasti bisa. Pasti bisa, Kang. Betul banget, pasti bisa. Pasti bisa nih ya. Bisa. Pasti bisa soal apa nih, Kang? Apapun sih, mungkin apa yang kita bahas di sini Iya. bisa jadi inspirasi teman-teman gitu untuk melakukan sesuatu dan yakin pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa dilewati semua rintangan, cobaan. Salah satunya hari Jumat yang suka macet biasanya itu. Pasti bisa. Bener untuk kita banget, yakin. karena menuju ke weekend kan pasti macet banget tuh kan. Betul. Macet banget. Oke. Satu lagu dari Citra Scholastika ini mengingatkan kita akan beliau ini pernah termasuk salah satu finalis kali ya. Finalis dari Jadi apa Sebutin ya? nggak ya? Takutnya tidak bersponsor ini mah. Waduh, betul banget. Jangan sih, nggak usah di-up terlalu gimana gitu. Karena memang nggak gimana-gimana. Tapi kayaknya satu ini kayak kesindir gitu ya. Kayaknya ada apa sih nih Kang sama ajang pencarian bakat yang pernah diikuti oleh Citra Scholastika ini kayak membuat Akang merasa agak panas begitu gitu ya Kang. Waduh, panas-panas gimana gitu. Sebenarnya ya mungkin buat teman-teman semua yang lagi dengerin Sopi. Jadi memang dulu, nggak dulu sih, mungkin setahun yang lalu ya. Iya, setahun yang lalu, karena Idol 11 tuh yang masih waktu pandemi. Iya. Aku tuh ikutan, jadi ikut audisinya dan alhamdulillahnya lolos gitu kan, masuk ke ajang tersebut. Namun pasti teman-teman semua tidak akan menemukan jejak-jejak digital aku ada di sana. Kenapa tuh? Nah itu mungkin yang tadi Teh Fatia bilang membuat panas gitu ya. Karena memang gimana ya, saat aku di sana kebetulan karena pandemi ya, jadi prosesnya itu lumayan ribet karena kita harus yang namanya swab gitu kan, cek dulu kita apakah ada COVID apa enggak, terus apakah udah vaksin apa enggak. Jadi apa-apa tuh kita tuh harus swab gitu. Jadi membutuhkan waktu yang lama, apalagi harus karantina itu. Nah, mungkin udah rahasia umum kali ya kalau misalnya acara tersebut itu adalah acara yang disajikan secara taping atau syuting dulu nih. Iya, betul. Nah, baru ada nanti babak live-nya tuh ada gitu kan, ketika berapa besar gitu. Nah, ketika itu karena awal-awal dan aku tuh diterima awalnya itu dari audisinya tuh lewat online. Oh, lewat online. Jadi aku kirim. Pandemi itu ya. Iya, karena ada pandemi, tiba-tiba ada yang DM tuh dari tim kreatifnya Idol, katanya mau nggak kita lagi nyari nih talent-talent, dan aku melihat kalau misalnya Haidaris ini kayaknya berbakat dan bisa nih masuk Idol. Misalnya berminat, coba kirimkan 5 lagu untuk audisi lewat Google Drive, juga foto dan lain-lain. Tapi itu tuh belum pasti juga masuk. Jadi itu tuh masih ajang audisinya lah gitu. Ada seleksi lain. Betul. Gitu ya. Namun seleksinya ini bisa dibilang cukup spesial karena nggak harus ngantri gitu, karena langsung di audisinya langsung sama produsernya. Oh, Gitu. gitu ya. Nah gitu. Itu tingkat kepedean Tingkat Akang kepedean. itu ketika, karena nggak semua orang nih yang punya suara bagus itu pede gitu ingin mengikuti ajang kompetisi yang bergengsi lah ya.
Nah itu dari mana sih Kang motivasi Akang itu pengen ikutan ajang tersebut? Sebenarnya itu tuh udah kali kesekian sih, nggak awal aku ikutan ajang kayak gitu sih, karena sebelumnya pernah juga masuk ke ajang TV di sosial media Sensation Trans TV. No ya. Dan saat itu aku ketemu Nadine Amiza sebelum segede sekarang. Oh, Jadi belum kita- segede sekarang. Ya, maksudnya sebelum wah sekarang gitu. Wah, sekarang. Karena waktu itu Nadine masih SMP kelas 3 kalau nggak salah, dan aku saat itu masih kuliah. Dan idol ini tuh adalah bisa dibilang kali ketiga gitu aku ikutan ajang. Nah sebenarnya udah males banget sih, karena udah ngerasain ya, maksudnya masuk ke ajang TV yang penuh dengan intrik dan juga settingan. Waduh, boleh nggak sih ngomong gitu? Aduh, settingan, aduh. Lebih ke bukan settingan sih, ya settingan sih, tapi Gimik, ya gimmick gitu. gimmick ya. Gimmicknya itu yang dimana visi dan misinya mereka itu untuk membuat acara tersebut menjadi menarik dan mendatangkan sponsor mungkin ya. Oke. Tujuannya itu memang baik sih. Ah. Cuman kan kalau orang nggak tahu mah, awal-awal kan pasti ekspektasinya adalah itu adalah ajang bakat, ajang nyanyi, Betul. ajang yang bisa dibilang internasional karena dilihat sama seluruh Indonesia Iya, gitu betul, kan. iya. Dan ya Bergengsi bergengsi. Nah makanya saat aku udah idol audisinya itu, Iya. aku tuh benar-benar menganggap itu tuh adalah ajang kompetisi vokalis gitu, atau ya ajang kompetisi vokal yang benar-benar serius banget gitu. Dan ternyata berakhir dengan kekecewaan karena memang bukan nggak masuk dan bukan nggak dapat golden ticket, bahkan aku dapat golden ticket dan aku pajang di rumah gitu. Cuman ya itu, orang yang masuk aja nggak ditayangin karena seleksi gimmick tersebut, karena di saat Idol 11 itu kebanyakan yang ditayangin adalah orang-orang yang lucu gitu, maksudnya bisa yang dianggap lucu, padahal menurut aku nggak lucu gitu. Betul banget. Karena ketika ajang tersebut, gak perlu disebutin yang namanya kali ya. Oke. Untuk ajang tersebut, aku memang sangat menanti-nantikan di mana kelucuannya gitu. Oke. Babak kelucuannya biasanya. Kan di awal-awal tuh memang kelas 1 tuh ada yang lucu-lucu gitu ya. Ada yang dia tuh emang udah kepedean banget gitu. Dari awal ya udah tahu gitu kayak gitu, tapi dia dengan pedenya bisa masuk pintu tersebut, nyanyi di depan juri dengan kekocakannya dia gitu. Nah itulah yang kadang jadi aku juga mikir, kok ada ya seleksi di depan juri lah, jurinya juga artis-artis artis, yang suaranya sudah wah keren gitu, yang udah papan atas banget dan menampilkan kekocakan itu gitu. Kenapa nggak disaring dari awal gitu ya? Ya. Mikirnya gitu loh Kang. Oke, itu pasti pikiran orang-orang yang benar belum pernah masuk sana, dan itu emang wajar. Karena itu tuh secara nggak langsung membuat juga orang-orang yang mempunyai suara yang maaf ya mungkin bisa dibilang pas-pasan itu juga kayak memberanikan diri ikut ajang tersebut. Iya. Nah sebenarnya orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan tim kreatif juga. Oh, berarti ini sudah disetting ya. Nah itu sebenarnya, cuman jangan terlalu ngomong itu terlalu jauh deh, takutnya juga aku salah apa gimana atau so tahu. Cuman yang aku sadari dan yang aku lihat secara langsung sih begitu gitu. Oke. Berarti kalau sobat Sopi semua yang ngedengerin nih sekarang ini mungkin udah keluar lah ya, ada beberapa apa ya? Bukan fun fact ya. Lebih kayak Apa ya, fakta menarik kali ya. Jadi fun fact berarti ya. intinya buat teman-teman semua yang pengen ikutan gitu, itu bukan masalahnya atau aku nggak terima nggak ditayangkan ya. Cuman ini biar teman-teman ada gambaran secara nggak langsungnya gitu. Jadi ketika kalian masuk, ketika kalian coba, nah ada nih contoh yang seperti aku yang memang 2 minggu di sana sampai babak eliminasi 2 itu sama sekali nggak ditayangin di TV, bahkan cuman ada di iklannya gitu, di iklan acara tersebut, dan hanya berapa detik, dan itu berapa detik X 2 minggu di sana tuh ngapain aja gitu intinya. Jadi kayak memang ada rasa kekecewaan yang bisa dibilang kayak ngapain sih kemarin aku kayak 2 minggu di Jakarta, ngapain sih cuma 3 detik 2 detik. Apalagi BT-nya itu adalah ketika
acara itu tayang kan berarti kita udah ada di rumah dong. Betul. Kita semua tuh nggak ada yang tahu kita tuh akan ada di episode berapa, kapan Jam kita berapa, jam berapa gitu ya. kita bakal adanya di TV-nya. Jadi orang-orang tuh pasti nunggu, apalagi orang tua yang mengizinkan kita dan mendoakan kita ketika kita lagi audisi di waktu itu. Jadi aku tuh nunggu nih bareng-bareng keluarga-keluarga nih buat kapan nih tampil ya, kapan nih tampil. Apa nih ada di TV gitu ya. Di TV gitu ya, walaupun sebenarnya udah pada tahu kalau aku cuma sampai eliminasi 2 gitu kan. Cuman ya sampai akhirnya acaranya selesai nggak ada sama sekali, cuma ada di iklan itu doang, dan rasanya memang kayak ngapain gitu ya kemarin tuh. Berarti sedih, kecewa, dan keluar dari ekspektasi nggak sih Kang ketika ikutan itu ternyata gini ya gitu. Iya pasti ada rasa itu ya. Cuman bisa dibilang sedih mah atau sedih karena emang nggak kaget juga sih, karena pernah dengar juga sekilas tentang ajang tersebut. Yang pasti yang aku bersyukur adalah aku bisa merasakan pengalaman itu walaupun tidak menyenangkan pada akhirnya. Tapi aku mendapatkan teman-teman yang luar biasa, punya kenalan relasi yang benar-benar mungkin nggak semua orang bisa berkomunikasi. Bahkan kayak misalnya waktu itu aku dikasih golden tiketnya kan sama Mas Ari Lasso gitu ya, bisa langsung di depan gitu, walaupun lagi pandemi kan ada sekat nih, tapi ketika ngasih langsung karena kita udah disemprot itu hand sanitizer gitu kan, terus ketemu langsung dan dipuji langsung oleh Bunda Maya, itu tuh rasanya emang beyond imagination gitu ya. Jadi kayak bersyukur aja sih pernah ngalamin, walaupun nggak bisa dilihat banyak orang ya, it's okay gitu. Meskipun nggak dilihat sama banyak orang dan meskipun nggak sampai tahap akhir gitu ya, tapi tentunya banyak pelajaran yang datang nih ya. Betul ke Akang banget. sendiri. Selama 2 minggu itu di Jakarta itu Akang ngerasa ada pengalaman apa aja sih secara detailnya gitu kan? Jadi ini fokus ke ngomongin idol nih. Iya boleh. Ngomongin idol. Oke, jadi 2 minggu kemarin itu kan kenapa bisa 2 minggu? Karena yang tadi aku sebutin. Jadi ketika apa-apa tuh kita tuh harus karantina dulu sehari sebelum. Jadi misalnya kita ada syuting itu kayaknya aku ceritainnya dari sebelumnya aja deh. Jadi ketika aku udah keterima nih sama kru dan produsernya idol, kita disuruh ke Jakarta buat langsung ketemu sama tim kreatif mereka. Kita juga ketemu sama peserta lain, dan saat itu ada sekitar 115 orang yang ada di gedung RCTI sebagai gedung MMC sebagai peserta idol saat itu. Nah, situ tuh benar-benar kita ketemu dari Sabang sampai Merauke, ada semua orang sana. Cuman ketika itu jadi syuting itu terpisah dengan saat audisi, dan saat audisi juga, dan maksudnya dan saat audisi itu aku itu kebagian jam audisinya itu jam 1 malam. Nggak kebayang kan kalian teman-teman pasti ngebayang itu audisi apanya, sore atau pagi atau kapan. Tapi aku ngelihatnya suka ngantri panjang-panjang gitu. Tapi ngalamin juga dong. Nah, kalau idol yang aku tuh nggak ada ngantri gitu karena emang lagi pandemi. Tapi yang sebelumnya memang ngantri itu tuh emang dibuat gitu. Biar ada sesi kayak ngantri gitu kan. Sebenarnya itu tuh juga settingan juga, orang-orang dipilih juga sama tim kreatif. Biar ada aja shoot orang-orang ngantri gitu. Kalau kalian ikut audisi idol juga pasti kalian tuh ada, kalau misalnya kalian pagi pasti ada kayak shoot buat kumpul bareng-bareng tuh. Itu tuh buat kebutuhan tim kreatifnya. Sebenarnya bukan nilai plus gitu. Bukan nilai plus kalian untuk gimana itu mah udah aja cuma pure kebutuhan acara tersebut gitu. Ternyata banyak sekali ya behind the scene-nya gitu ya. Terus kalau ngomongin yang 2 minggu ngapain aja itu kayaknya panjang banget ya Pat ya. Nanti aja kita di belakang. Kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol sama aku, datang aja langsung ke studio UPI. Ya, bisa kontak langsung ya ke DM Instagram. Nggak usah. Kalau DM nanti takut ada yang marah. Ya karena sudah ada yang punya gitu ya. Enggak juga.
Mungkin manajemen, aduh gila manajemen. Ah, Nggak ada. manajemen banget ya. Karena kita di segmen ini fokus emang ngobrolin soal idol sih Kang. Karena aku penasaran banget nih. Ya. Kang sendiri sampai lolos kan, berarti kan sampai ke Jakarta tuh ya. Akang tuh nyanyiin lagu apa sih? Waktu itu audisinya tuh aku kebetulan nyanyi 3 lagu karena disuruh nyanyi lagi itu. Yang Capek pertama ya? tuh ya lebih ke mungkin penasaran aja kali ya jurinya. Tapi ya udah akhirnya lolos gitu. Waktu itu aku nyanyi lagu All I Want dari Kodaline. Iya. Terus lagu dari Aldi Putih yang Biar Aku Yang Pergi. Sama satu lagi lagu aku sendiri. Wow, Gitu. lagu sendiri. Keren banget ya. Selain Kang Haidar ini juga ikutan ajang kompetisi gitu yang bergengsi gitu ya. Juga sekarang bisa nulis lagu. Bahkan sekarang pun ada merambah ke buku. Oh my god. Enggak, bukan sekarang loh. Maksudnya dan buku ini bukan aku buat loh. Nanti aku bakal ceritain. Ya, ada relate-nya. Dan aku nulis lagu itu sebenarnya bukan sekarang-sekarang tapi lebih ke saat SMA. Saat SMA, dari SMA punya bakat yang terpendam kah atau memang sudah? Lebih ke emang ada motivasinya aja sih, kayak waktu itu dulu aku pernah dibully. Makanya aku bikin lagu ada yang namanya judulnya Bully. Biar orang-orang tuh merasakan gimana sih rasanya dibully dan punya pandangan orang yang dibully gitu. Biar mereka tuh tahu apa yang dirasain dan tujuannya adalah biar kalian nggak melakukan hal yang sama ke depannya gitu. Terus pernah waktu itu ketemu sama perempuan misalnya gitu kan. Aku buat lagu ya aku ada di sini gitu lah. Pokoknya memang saat SMA itu aku banyak nulis karena aku tuh bikin lagu sesuai dengan pengalaman yang aku alami. Dan kebetulan juga masih sampai sekarang gitu. Nanti tungguin aja bakal rilis lagi. Nanti kita bakalan dengerin setelah segmen yang satu ini ya. Kita tantang Kang Haidar untuk nyanyi. Harus banget nih. Harus banget. Dia audisi lagi nih. Iya, dia audisi lagi. Aku pengen dengerin Akang nyanyi tapi setelah yang satu ini ya. Oke. Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan boleh lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat kau ada di sisiku. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan
Oke, kembali lagi dengan aku Fatia. Tetap di Shopee ya. Seputar obrolan para ahli. Shopee yang oranye itu bukan ya? Beda, Oh, beda. beda. Itu check out, nanti ujung-ujungnya aku jadi hedon. Waduh. Jadi hedon itu mah ya. Tadi lagunya bener-bener kangen gitu ya. Dan aku sekarang juga beneran kangen gitu. Kangen banget pengen ngedengerin suara Kang Haidar. Emang pernah dengar? Pernah. Oh, pernah. Di Spotify. Wow, terima kasih. Terus aku juga pernah lihat Kang Haidar tuh nyanyi kemarin. For your information aja ya teman-teman semua. Jadi bikin kayak video-video kreasi gitu saat lebaran, keren banget. Oh, iya. Lucu banget itu. Ya, itu biasanya kita bikin lebaran gitu kan buat sama keluarga besar aja. Itu niat banget ya. Emang pada bisa nyanyi gitu? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak bisa nyanyi, dan di situ aku nge-create aja gitu keluarga aku biar ada kayak apa ya, kita tuh ada momen tiap tahun kita bukan bikin lagu, kita cover lagu nuansa lebaran biar kompak dan biar apa ya, silaturahminya terus lah gitu. Silaturahminya makin erat gitu Sama ya. lucu-lucuan aja. Dan kalau kalian semua sobat Shopee sendiri yang lihat itu keren banget sih menurut aku. Keren banget. Ya Allah, jangan lebay. Iya asli ini mah. Gak kaleng-kaleng ini mah. Nggak kaleng-kaleng. Oke, sekarang aku tantang Kang Haidaris Apa nih? untuk nyanyi lagu yang waktu itu sempat dinyanyiin ketika audisi. Oke, boleh. Oke. Dikit aja tapi ya. Iya. 2 lagu aja ya. Lagu dikit. luar sama Indo yang Indonya Fatih ikut nyanyi. Oh my god. Oke. Gak bisa nyanyi aku, Kak. Nggak bohong. bisa Dia nyanyi. suka nyanyi ngahelang. Oke, siap ya. Oke, siap. Oke, aku bakal menyanyikan lagu dari Kodaline yang berjudul All I Want. Ini seberapa bagus nih suaranya? Kenapa bisa masuk ajang tersebut gitu ya? Mau lihat gak? Oke, mulai. All I want is ulang. Oh, ulang. Keluar gini suara aku malu banget. Aduh, grogi. Aduh, grogi. Oke. Ya. Tenang. Langsung ya. Iya. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. Gak banget katanya suara aku. And if I could see your face once more, I could die as happy man, I'm sure. But if you love me, why you live for me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is, found somebody. I found somebody like you. Nah itu sedikit aja. Aduh, like gila aku you. serak banget. Ya ampun. Ini suara serak aja udah kayak gini. Ini sumpah banget kayak. Apalagi nggak serak ini. Udah beda. Iya, nyanyi bareng yang kedua. Merendah ya, merendah. Nyanyi bareng yang kedua. Roket itu. Nyanyi bareng yang kedua. Oke. Biar aku yang pergi, biar aku yang tersakiti, biar aku yang berhenti mengharapkanmu. Satu dong, boleh dong. Oh Tuhan, kuatkan aku menerima semua ini. Jika dia memang untukku, ku harap kembalikan dia padaku. Yeay. Kerendahan. Ya karena emang suara cowok. Itu rendah banget. Tapi nggak apa-apa, nanti kali-kali kita bikin cover lah. Oke? Boleh. Nah buat teman-teman juga, maksudnya kalau pengen dengar suara aku juga gitu, pengen dengar lagu-lagu aku, kan bisa lihat aja di YouTube aku di Haidaris atau Spotify Haidaris gitu. Promosi ya guys, tapi nggak apa-apa karena Apa-apa, emang Dang. kita sedang Lumayan mengundang dong. narasumber gitu ya, nggak mungkin kita pungkiri gitu ya. Karya-karyanya tuh banyak banget ya, karya-karya dari Kang Haidaris ini keren banget lah pokoknya mah.
So, Amin, amin, amin. karena daripada mendengarkan kita yang selalu cuap-cuap saja gitu ya, Iya. kita ada satu lagu lagi nih Wah, buat banyak. kamu Sobat Sopi yang ada di rumah, yang kamu yang lagi falling in love, yang lagi diem aja, yang lagi nggak bisa ngomong apa-apa, ini mungkin cocok buat kamu. Satu lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu. 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membesok. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin satu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membesok. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku
padamu. Aku sayang padamu. Dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Satu lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu nih Kang. Ini tuh jadi bahan diskus kita selanjutnya Sobat Sopi. Karena apa? Karena sesuatu yang tertahan, ibaratnya sesuatu yang tertahan, sesuatu yang indah itu kadang gak bisa kita ungkapin gitu ya. Kayak mikir kapan ya saat yang tepat gitu untuk kita bisa meng-up itu. Tapi beda cerita nih sama buku yang dari tadi dipegang terus sama Kang Haidar. Ini sebenarnya buku apa sih? Ini tuh katanya tuh buku yang tertahan, yang indah, tapi tapi sudah dipublish. Dan ada relate-nya nih dengan Kang Haidar. Makanya dari tadi dipegang, dibuka, dilihat, diterawang gitu ya. Wow. Bener nih. Oke, jadi teman-teman, ini buku yang aku pegang ini adalah sebenarnya bukan buku aku. Ini tuh buku seorang anak SMP. Coba bayangin teman-teman, anak SMP bikin buku. Dan alasannya kenapa aku bawa hari ini, kenapa aku tunjukin ke Fatia juga, bahwa ternyata ada loh ya seorang anak yang bisa membuat buku jadi, apalagi fisiknya jadi gitu ya, di depan mata dan bisa kita baca. Itu. Dan yang paling aku senang adalah ternyata orang ini yang bernama Donald Muhammad Eric ini terinspirasi juga dari lagu aku. Makanya di sini aku juga turut bangga gitu, karena gimana ya, dulu tuh aku sempat bilang kepada diri aku sendiri bahwa aku tuh nggak butuh banyak pendengar, aku nggak butuh fame and money or something but that lah gitu ya. Yang aku kejar adalah aku tuh pengen menjadi sebuah inspirasi untuk seseorang gitu, dan baru-baru ini terwujud gitu teman-teman. Dimana Donald Muhammad Eric ini tuh ngubungin aku melalui WA ibunya. Langsung dari ibunya ya? Katanya halo Kak, aku Donald, katanya aku lagi bikin buku nih yang terinspirasi dari lagunya Kak Haidaris, karena berkat lagunya kakak aku jadi berani buat produktif dan didukung juga oleh orang tua. Nah di situ juga aku diberikan kesempatan untuk bisa memberikan prakata gitu di buku ini. Nah ini nih teman-teman nih. Boleh dibacain mungkin Kang? Sedikit aja kali ya. Iya. Ini aku setelah aku baca buku ini, aku kasih prakata seperti ini. Bagi seorang remaja, kebanyakan perjuangan untuk tetap produktif selalu menemukan perdebatan dalam diri sendiri. Apalagi ketika bertemu dengan kegiatan yang belum pernah kita tahu sebelumnya. Takut untuk mencoba, apakah aku bisa, takut kalah, gak tahu mulai dari mana, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di buku ini Donald itu bercerita tentang pengalaman belajar hal yang baru gitu, yang didukung oleh manajernya katanya, yaitu ibunya sendiri. Lucu juga gitu, jadi lucu sekaligus menyentuh gitu buat aku. Jadi dorongan kecil yang melahirkan pengalaman berharga, bahkan bisa sampai menjadi karya kayak gini gitu. Menjadi sebuah karya. Makanya jadi kayak ngerasa ada kebanggaan tersendiri gitu ya. Bagi pribadi aku sendiri, di mana ada seorang anak yang berdomisili di Malang, bukan di dekat lingkungan aku bahkan. Kan aku di Bandung, di Cimahi gitu ya. Ini mah di Malang, Jawa Timur gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur ya, Jawa Timur. Sorry, Jawa Timur. Geofisika. Geografinya belajar geografinya. Ya. Nah, jadi ada seorang anak di Malang yang suka dengerin lagu aku dan bisa bikin buku sebagus ini gitu. Sebenarnya bukunya ringan sih, bisa kalian baca gitu ya, karena lebih ke Donald ini bercerita tentang pengalaman dia gitu, gimana caranya dia bisa menemukan arti-arti, makna-makna tentang sebuah perjuangan dari dalam kehidupan, walaupun dengan usia yang masih remaja, masih belia gitu.
Jadi ya gitulah, mungkin aku mau ceritain dikit dan teman-teman juga bisa mungkinnya nggak tahu ini ada di Gramedia atau di mana. Tapi yang pasti kalau teman-teman penasaran bisa langsung aja di order nih. Judul ini It's Okay, It's Me. Katanya rahasia remaja di balik perjuangan untuk tetap produktif, karya Donald Muhammad Eric gitu. Oke, keren banget ya. Keren banget Eric. Bener-bener. Donald. Oh, Donald ya. Donald. Oke. Keren banget buat kamu yang namanya Donald ya. Keren banget pokoknya. Ini pembuat apa ya? Kan tadi menceritakan tentang produktif gitu ya. Berarti sesuai dengan orang yang telah menginspirasinya, itu Kang Haidar sendiri yang kelihatannya emang produktif, dan menurut aku emang produktif banget. Produktif banget. Kenapa bisa dikatakan produktif? Karena sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu dimulai dari idol masuk ke Radio UPI. Nah, ada cerita apa nih? Kok bisa nih? Kok bisa ya? Bisa nih, bisa apa ya? Banting setir. Oke, boleh diceritain dong Kang, kenapa Akang bisa masuk ke TV, ke Radio UPI ini? Jadi buat teman-teman semua mungkin yang terutama teman-teman radio UPI gitu ya, pasti tahulah dengan kehadiran aku di sini, karena memang kita ada since day one gitu ya, sebelum Radio UPI ini berdiri. Betul. Jadi di sini tuh aku tuh adalah seorang yang saat itu tuh masih mencari kebermaknaan diri aku gitu ya. Oke. Aku tuh memang aku produktif, aku memang freelancer gitu ya, lebih tepatnya. Tapi aku juga butuh namanya kegiatan pekerjaan yang terus-terusan atau tiap hari gitu. Karena kadang tetap gitu maksudnya. Lebih ke tetap ya, tapi saat itu aku nggak expect untuk bekerja tetap sih. Kenapa nggak expect? Cowok biasanya pengennya tetap gitu. Enggak, karena aku percaya bahwa yang namanya rezeki itu nggak akan ketukar, dan yang pasti selama aku nggak diem, aku yakin rezeki mah ada dari mana aja gitu. Cuman ya karena di UPI ini kebetulan saat itu aku lagi gabut dan saat hancur sih lebih tepatnya, karena udah berulang kali mencoba bisnis dan akhirnya tidak jalan, bahkan berujung ditipu dan lain sebagai hal. Dan juga yang namanya berkarya itu memerlukan modal. Betul ya. Betul banget. Tidak bisa dipungkiri ya, itu memang benar banget gitu. Ya, yang namanya mimpi itu nggak gratis sebenarnya kalau di dunia. Yang gratis itu hanya ditidur. Gitu. Yang namanya bermimpi mah serius. Yang namanya mimpi di dunia mah perlu yang namanya modal. Jadi selain ini ya aku juga lama-lama juga nyaman nih di TV UPI ya. Waktu itu tuh kebetulan karena ditawarin sama Pak Humas aja, karena Pak Humas tahu kalau aku tuh suka bikin konten-konten di YouTube dan pernah masuk ajang bakat juga gitu ya. Dan ditawarin coba mau nggak nih bantu nih di TV UPI. Akhirnya mah aku nyobain bantu. Dan walaupun memang lama kelamaan dia berharap gitu, apakah aku akan digaji di sini gitu kan? Apakah aku akan mendapatkan uang yang banyak menjadi kaya raya gitu? Ternyata apakah aku akan menjadi sultan di sini? Nah gitu, apakah saya akan lebih kaya dari Pak Rektor? Wah. Aduh, maaf Pak Rektor, maaf. Bukan kaya sih, lebih ke sejahtera. Gitu, terjamin. Beda lah ya, kaya dengan sejahtera tuh beda lah. Beda banget. Kalau kaya mah kan bisa jadi kayaknya kayak apa gitu. Kalau sejahtera mah kan lebih ke terjamin lah kehidupannya gitu, aman. Nah, lama-kelamaan yang asalnya hanya ingin membantu menjadi keinginan untuk bekerja gitu ya. Dari keinginan untuk bekerja ini dijanjikan oleh ekspektasi dan juga harapan orang gitu ya. Dan akhirnya nggak kerasa udah setahun ternyata aku udah di sini gitu ya, tanpa mendapatkan gaji pokok. Hanya membantu gitu ya teman-teman, bahkan ketika radio berdiri juga aku itu nggak dapat apa-apa. Oh, asli aku nggak dapat apa-apa. Sebenarnya nggak ada SK-nya juga nggak ada, surat kerja nggak ada, cuma aku kayak karena aku tertarik dan pengen bantu dan punya pengetahuan lebih di bidang audio, jadi aku pengen membantu teman-teman radio. Makanya kalau teman-teman radio ngerasa kalau misalnya aku nggak selalu ada, itu karena memang aku bukan pegawai di sini sebenarnya. Oh, jadi Akang itu bukan kru TV atau radio UPI, bukan? Iya, karena
yang faktanya adalah di TV UPI ini yang namanya pegawai itu hanya 2 orang, baru Raffi dan Bang Fahmi, baru 2 orang. Nah makanya dari pergaulan gitu ya, sering bertemu dengan Bang Fahmi dan dengan Raffi juga gitu kan. Yang namanya UPI yang namanya TV gitu ya, apalagi pengen ada radio juga, hanya di holderin sama 2 orang gitu. Nggak mungkin, nggak make sense kan. Ya udah aja aku bantu aja gitu, apalagi saat itu memang ada namanya aku lagi free dan bisa ada timbal baliknya. Itu adalah keuntungannya adalah aku bisa memakai fasilitas yang ada di sini dengan kebutuhan yang aku inginkan, walaupun lebih ke kayak buruh tanpa gaji aja di sini gitu. Cuman alhamdulillahnya teman-teman gitu kan, kemarin itu UPI juga open recruitment, walaupun katanya masih di kata Raffi, kata Bang Papi masih tahun ini tuh aneh karena rekrutmennya itu sangat bisa dibilang berat lah gitu. Beratnya karena yang sebelum-sebelumnya itu kalau open recruitment itu sekedar kita ngasihin CV, kalau misalnya kita melamar di bidang teknis ada ujian teknisnya kemudian masuk. Kalau kemarin itu seperti tes CPNS. Jadi ada pemberkasan. Nah, atau Kang Paci? Iya. Kang Paci juga ikutan, dan itu sama kayak aku. Dia tuh bukan pegawai dan dia juga ikutan. Dan dia ikutan, dia tuh kurang beruntungnya adalah dia gagal di administrasi sebelum dia nyoba ke tes tertulis. Nah, kalau aku lulus, kemudian ada tes tertulis kayak tes CPNS yang kayak kewarganegaraan, terus keupian, bahasa Indonesia, ada keupian ya. Kayak UPI itu kapan ulang tahunnya gitu-gitu. Terus udah gitu, udah tes tertulis lulus, kemudian ada tes wawancara dan praktek. Dan alhamdulillahnya ini karena aku ngelamarnya di sini di Humas dan sudah membantu 1 tahun di sini. Jadi ketika setelah lulus tes tertulis ini, aku tes wawancara dan praktik ini langsung diujinya oleh Raffi dan Bang Fahmi karena kita udah tahu satu sama lain dan mereka juga udah tahu kemampuan aku. Jadi itu bukan suatu hambatan, namun yang jadi hambatan ini ketika tes tertulis sih, karena hampir dari 30.000 orang yang diambil hanya sekitar 100 orang. Gila itu, ketat banget ya. CPNS iya, STAN iya ya kayaknya itu ya. Iya, makanya UPI itu ternyata banyak peminatnya gitu ya. Karena kebanyakan mungkin saat itu open recruitment-nya itu ketika setelah wisuda mungkin ya. Bisa jadi banyak juga banyak juga alumni UPI pengen masuk ke UPI. Ke UPI lagi. Dan kebetulan juga aku alumni UPI kok. Oke. Bahas tentang alumni UPI nih ya, tapi kayaknya mulai ramai nih, mulai menggali lebih dalam lagi sama Kang Haidar gitu ya. Kayaknya kita ini segmen yang bener-bener buka-bukaan ya. Tadi ngomongin tentang Sopi kan? Iya. Seputar obrolan para ahli. Iya. Aku ahli bukan? Ahli. Oh, ahli. Ahli, karena aku mikirnya gini loh teman-teman semua, sobat Sopi yang ada di rumah. Aku ngerasa pertama kali aku masuk di Radio UPI ini tuh ketemunya langsung krunya tuh adalah Kang Haidar. Jadi aku berpikirnya Kang Haidar tuh mungkin yang udah emang sesenior itu kah gitu. Jadi aku ngerasa mungkin orang lain berpikir yang sama dengan aku karena mungkin tingkat dedikasinya yang tinggi banget gitu ya. Aduh, amin. Di TV dan Radio UPI ini. Oke lah. Ini udah semakin dalam lagi ya. Mungkin kita akan bahas lagi tentang Kang Haidar ini sebenarnya pernah menjadi alumni di UPI. Tapi sebelum kita bahas tentang alumni UPI gitu ya, Kang Haidar sebagai alumni UPI, ada satu lagu untuk kamu semua. Dan lagu ini juga mungkin mengingatkan agar diri kita jangan rapuh gitu. Waduh. Tapi lagu ini rapuh judulnya. Oh my god. Oh gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Rapuh dari Junior Arif untuk kamu semua. Kau tak tahu betapa rapuhnya aku, bagai lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut
Rapuh. Wah, satu kata yang benar-benar berdasarkan pengalaman juga sih ya. Waduh, Fatia banget. Fatia. Emang Fatia ya? Iya. Kok aku jadi suka lupa nama orang ya? Kenapa? Astaga, ini pikirannya udah kemana-mana, Ya udah Allah, mulai maafin ya. senja gitu ya. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Atau emang orangnya udah mulai senja. Parah. Enggak, Aku masih muda loh. Enggak, Kang. Muda enggak ya? Muda kali ya? Muda, Kang. Muda kok. Muda, berbakat. Jangan dipuji. Jangan. Kalau dipuji nanti terbang. Bahaya ya. Oke. Karena tadi kita bahas tentang alumni UPI nih ya, Kang ya. Aku masih nggak percaya sih sebenarnya kalau Akang sendiri adalah alumni UPI. Betul? Karena aku makin tidak percaya lagi setelah aku baca CV-nya ya, sobat-sobat Sopi. Coba. Ternyata Kang Haidar ini bukan anak teknik. Bukan? Jauh loh. Kirain aku anak musik gitu ya, karena suka musik apa, dan bukan juga anak FTV gitu ya, juga bukan. Belum ada saat itu by the way. Oh, belum ada. FTV Ya? belum ada waktu zaman aku. Oh, kalau zaman aku sekarang udah ada gitu Udah ya. ada. Dan aku kaget banget ternyata apa coba, jurusannya itu kayak di luar nalar gitu loh. Asli ini jurusannya PGSD. Oh my god, PGSD. Shout out buat temen-temen FIP semua tuh, apalagi PGSD. Aku juga FIP tapi Penmas gitu. Iya, ada hubungannya kan, tapi Ada. tetap kan sama radio. Ada Ini mah sih. PGSD. Jauh banget ya. PGSD itu berarti mencintai dan menyayangi anak-anak. Betul tidak? Betul. Sampai saat Anak ini. SD. Aku itu motivasi waktu itu emang lumayan suka anak-anak. Lumayan suka ya. Lumayan suka anak-anak. Sekarang suka banget gak? Suka banget gimana maksudnya? Suka banget Maksudnya anak-anak. kalau untuk suka anak kecil ya suka tentu ya, bukan anti ya. Tapi kalau untuk nanti deh kita cerita. Ada lagi ternyata ya, banyak banget rahasianya nih. Kenapa dari bisa Kang di sini coba dari PGSD? Aduh, aku juga nggak ngerti nih Kang. Aku Kenapa? juga gak ngerti. Aku makin nggak ngerti. Kalau Akang nggak ngerti berarti aku makin nggak ngerti. Waduh. gitu, Kang. Oke. Karena kita harus mengerti diri sendiri dulu, bukan? Betul banget. Iya betul ya. Yang kau harus tahu itu adalah dirimu sendiri sebelum kau pengen tahu orang lain. Nanti. Oke. Nah kenapa nih Akang dari PGSD? Kenapa nggak coba aja jadi guru SD ngelanjutin, atau ngajar di rumah mungkin, atau mungkin sekarang tuh memang tidak di sini gitu ya, bersama anak-anak yang membuka sekolah apalah gitu ya, Waduh, membaca Betul apalah banget. gitu, gimana gitu. Kenapa Kang? Oke, aku mau cerita nih. Iya, boleh. Kok bisa ya aku, maksudnya jurusan yang lulusan UPI dan PGSD tapi masuk UPI dan malahan di TV UPI gitu ya, di bidang broadcasting, di bidang kreatif gitu ya. Karena alasannya adalah karena memang aku intunya tuh sebenarnya emang di dunia kreatif. Karena by the way aku masuk UPI itu sebenarnya pilihan pertama ketika SBMPTN itu adalah seni musik, kedua adalah arsitektur, dan yang ketiga baru PGSD. Dan alhamdulillahnya ya yang keterima ya pilihan ketiga, karena itu adalah maksudnya pilihan yang aku tanya kan ke mama gitu, mah pilihan ketiga apa ya, bingung, udah aja PGSD kayak mama, ataunya malah masuknya di PGSD walaupun itu pilihan ketiga. Dan awalnya sih sempet berpikiran akan pindah di semester akhir gitu kan, bisa tuh kita pindah jurusan gitu, akan tetapi bakal ulang lagi dari awal. Iyalah, sayang lah. Kan ada rasa sayangnya itu kan. Iya, Dan ketika itu tuh sebenarnya ketika aku kuliah itu aku bergaulnya banyaknya sama anak-anak seni musik sebenarnya itu, karena di PGSD itu sekelas itu laki-laki cuma 3 orang 2 orang saat itu waktu aku, makanya aku kalau nongkrong ya ke anak seni musik gitu ya. Dan saat ngumpul di sana juga kebuka tuh teman-teman yang masuk seni musik juga bukan menyesal sih, lebih ke karena dia itu pengen menjadi seorang musisi tapi salah masuk kuliah di UPI, karena di UPI itu akan menjadi guru gitu karena pendidikan seni musik saat itu. Betul. Nah kalau sekarang kan udah ada tuh pendidikan seni musik, bukan pendidikan seni musik, seni musik murni. Nah kalau seni musik murni mah enak gitu kan, dulu mah jadi emang pengen jadi penyanyi, pengen jadi produser gitu. Kalau sekarang mah dulu mah ya udah jadi guru gitu, semua di apapun juga, mau jadi seni musik, mau jadi apa juga, mau jadi guru Pasti aja. akan jadi guru ya. Makanya udah ya lebar, aku lanjutin lah, yang penting beres cepet, 4 tahun beres gitu kan. Terus setelah itu tapi aku udah janjian sama orang tua gitu kan, bilang, mah kalau misalnya Haidar lulus cepat pas atau nggak pas 4 tahun,
pokoknya setelah lulus tolong dukung Haidar menjadi apapun gitu. Dan akhirnya ya aku jadi alhamdulillah ya punya album, terus jadi ya punya channel YouTube juga, pernah usaha juga gitu. Dan kenapa ditanya tadi kan, kenapa sih nggak jadi guru SD aja Kang gitu kan? Aku suka anak kecil, tapi fakta menariknya adalah sebenarnya aku sempet tuh ada keraguan pengen menjadi, bukan keraguan sih, ada bergeser pengen menjadi guru, seorang guru tulen gitu ya. Iya. Dan saat itu aku benar-benar belajar menjadi guru yang baik, karena aku juga merasakan kalau kayaknya kalau aku ngajar aku bakal membuat pengajaran yang menarik, apalagi disisipkan dengan musik-musik gitu ya. Oke. Saat itu tuh ada semangat itu. Mengkolaborasikan gitu Betul ya. banget. Bagaimana caranya kita ngedidik anak-anak itu menyenangkan terus lah gitu ya, nggak bosan gitu kan. Nah, ketika itu ada semangat itu tuh. Nah, ketika PPL aku menemukan di lapangan, ngajar gitu ya di lapangan, terus di sekolah negeri yang dimana isinya itu satu kelasnya 40 orang anak gitu kan, yang pada super sekali gitu ya. Dan di situ aku menemukan kekurangan aku di situ adalah suara aku ini kecil dan ngomong aku belibet kan, pasti teman-teman semua pasti ngerasa tuh. Oh, jadi aku belibet. alasannya tuh itu ya Kang? Ya, jadi ngerasa Kecil. bukan ngerasa nggak pede sih, pede mah pede, cuma ngerasa kayaknya aku nggak di sini nih, karena kalau aku gini terus, kalau aku maksain teriak-teriak juga capek gitu kan, nggak baik buat diri sendiri. Yang asalnya ada semangat untuk mendidik, ini mah belum juga dasarnya aja udah capek duluan gitu kan. Betul. Apalagi dengan administrasi yang harus kita kerjakan, yang bisa dibilang tidak mudah, banyak gitu kan. Jadinya tuh kayak makin gak semangat jadi guru teh, apalagi dengar juga kan gaji honorer gitu kan, cuma 300.000 paling gede juga sebulan. Sebenarnya dulu aku sempat masuk mau jadi PNS tau. Aku udah tes kedua, tes ketiga aku nggak datang. Lah, kenapa itu? Tiba-tiba ya orang mah PNS tadi lagi dicari. Iya, Ini teh calon menantu teh apa PNS gitu ya. Biasanya kayak gitu kan, ditanya-tanya sama camer-camer. Ini kenapa sih? Banget. Dulu itu aku tuh ngerasa benar-benar ketika tes PNS itu aku tuh goyang banget sih pikiran aku tuh sama hati aku tuh kayak apakah aku benernya bakal jadi PNS gitu, apakah aku seumur hidup akan menjadi seorang guru yang bekerjanya seperti ini ya. Aku tuh merasakan pertanyaan itu tuh di dalam diri aku terus-terusan kayak gitu. Dan sampai dan pada akhirnya tuh bukan orang-orang pada mikirin gimana caranya lulus ujian gitu ya, gimana caranya gini, aku mau mikir gimana ya kalau misalnya aku udah lulus akunya nggak nyaman gitu, terus kasihan buat temen-temen yang benar-benar ingin jadi guru tapi malah nggak masuk gitu ya. Akhirnya pas ujian kedua aku sengaja nggak datang karena ngerasa kalau kayaknya dunia aku bukan aku gitu, nggak akan nyaman, nggak akan bahagia kalau aku menjadi seumur hidup menjadi seorang PNS guru gitu, guru SD. Karena ya takutnya ya kebahagiaan kehidupannya nggak dicapai itu, apalagi ketika kita ngelakuin sesuatu nggak dengan hati, pasti jadinya teh nggak baik gitu ya, outputnya teh kayak misalnya jadinya aku asal datang aja jadi guru teh gitu kan, nggak banget kan. Aku mah pengennya ya kalau menjadi sesuatu ya harus memberikan impact yang impactful, juga harus memberikan yang terbaik. Makanya aku ngerasa itu nggak yang terbaik, yang mending gak usah gitu. Berarti bukan soal aku ikutan ini karena harapan semua orang pada pengen gini gitu ya. Pengen jadi guru tuh kan keren gitu ya, bisa jadi PNS, terus bisa apalagi punya basic untuk ngajar gitu ya. Kan semua orang juga saat ini memang lagi kekurangan guru gitu ya. Di luar sana sangat butuh guru gitu. Tapi Akang sendiri merasa bahwa apakah yang aku jalani sekarang itu bisa mendatangkan kenyamanan gak buat aku sendiri? Apakah aku akan bersungguh-sungguh gitu ya dengan apa yang nanti mungkin akan aku raih? Kasihan nih orang lain yang bener-bener pingin masuk gitu ya. Berarti aku pengen ngasih peluang gitu ya Kang. Pengen ngasih peluang buat orang lain yang bener-bener sepantasnya kursi itu dikasih ke siapa. Betul banget. Kan sekarang lagi rame tuh Husen, tau gak? Husen. Masalah ASN, dia tuh kan CPNS juga. Cuma jadi guru seni musik di Pangandaran. Yang sekarang dia tuh ngungkap pungli di sana. Ya, kan udah masuk close the door tuh. Itu temen aku. Dan temen nongkrong waktu seni musik dulu.
Karena aku bagi SD, aku Iya. nongkrongnya di seni musik. Seni musik. Iya. Nah itu ya, salah satunya yang contoh menjadi guru yang bisa dibilang hebat juga bisa dibilang Husen gitu. Karena Husen dia sebenarnya dia juga pernah curhat kalau dia tuh pengen jadi seorang penyanyi. Cuman ketika dia menjadi guru dia memberikan yang terbaik sampai memberikan bantuan kepada anak muridnya, sedangkan sebetulnya dia juga sedang membutuhkan Butuh bantuan gitu kan. gitu ya. Nah itu sih contohnya Ih, keren banget orang-orang ya. yang Berarti orang-orang yang lebih mementingkan kehidupan orang lain gitu ya. Orang-orang jadi impactful gitu. buat impactful gitu ya. Pengen nih aku tuh bermanfaat nih buat orang lain gitu, Betul bermakna gitu buat orang lain. Karena hidup kita ini nggak cuma sendiri doang ya, tapi kita hidupnya pasti bermasyarakat gitu ya Kang ya. Setuju banget. Setuju banget. Oke, soal yang terakhir nih Kang. Mm-mm, Dari lagu yang Akang tulis nih. Kemarin tuh sekilas tuh aku ngerasa excited banget. Gimana tuh? Karena aku suka banget dengerin musik di salah satu aplikasi gitu ya. Spotify. Udah sebut aja nggak apa-apa. Oh, Sebut aja ya, nggak apa-apa. oke. Aku senang banget dengerin musik di Spotify. Dan Oke. gak lama tuh dari rekomendasi tiba-tiba muncul tuh sebuah lagu yang apa sih, ini lagunya siapa? Aku tuh nggak kenal awalnya Sobat Sopi nih. Ini fun fact-nya aku nggak kenal sama suaranya sama sekali, nggak tahu gitu. Dan ketika aku ngedengerin si refnya kayak ini enak banget nih, ini mewakili banget, menyentuh banget gitu ya. Ya. Dan aku kayak lama-lama mulai ngerasa mudeng gitu, ngeh gitu. Oh, ini kayaknya suara yang aku sering denger juga sih sebenarnya kalau di radio. Ternyata ini suaranya Kang Haidar gitu ya. Sama lagunya Aku Butuh Kamu. Wah, keren banget. Kalau ada makasih loh. penonton mungkin di sini bisa tepuk tangan. Saya nggak ada penonton Ya, ya. betul aja. Nggak ada orang sama sekali. Keren banget pokoknya Kang. Aku ngerasa kayak judulnya tuh Aku Butuh Kamu. Itu kayak terang-terangan nih, I need you gitu. Kok bisa sih dengan judul lagu itu? Terus apakah ada cerita gitu di balik lagu yang Akang rilis lah ya, salah satunya mungkin di Spotify itu gitu Kang. Oke, sebelumnya makasih banyak ya Fatia udah dengerin lagu aku. Dan lagu ini tuh sebenarnya tuh aku tulis ketika saat itu SMA. Oh. Dan saat itu adalah di masa aku tuh pengen membuat karya lagu itu, membuat karya apapun itu kayak misalnya album ataupun apa, tapi aku tuh nggak menemukan orang-orang yang bisa membawa aku ke sana. Aku tuh selalu merasa kalau apapun bisa dikerjakan sendiri ya kerjakan sendiri. Apapun yang bisa aku kejar sendiri ya aku kejar sendiri pokoknya. Tapi sampai titik dimana ketika kalian merasakan kalau kalian tuh bisa semuanya sendiri, tapi tidak juga mendapatkan tempat yang menurut kalian itu tuh goalsnya, kalian tuh akan merasakan kalau ternyata berjuang sendiri itu aku bisa, cuman pada akhirnya aku tuh butuh seseorang. Jadi kayak aku tuh butuh seorang yang bisa berbagi pikiran dengan aku, bisa mendorong kalau ketika aku lagi down, lagi nggak bisa mikir lagi apapun itu, aku tuh butuh seorang gitu. Makanya saat itu aku tulis Aku Butuh Kamu gitu. Dan lagu itu juga adalah lagu yang mengantarkan aku kepada teman-teman yang mengiringi Haidaris kalau misalnya manggung sampai sekarang. Wow. Jadi otomatis lagu itu bisa jadi kayak doa gitu loh. Doa ya. Jadi aku tuh butuh seorang. Setelah nulis, aku ketemu orang-orang yang benar-benar sama-sama ingin mendorong sama-sama mendorong aku gitu. Dan sampai sekarang kita setia kawan gitu kan, sampai kita selalu brainstorming buat apa lagi. Jadi filosofi dari lagu Aku Butuh Kamu tuh kirain aku tuh awalnya kayak apa sih lagu bucin-bucinan gitu ya, cinta-cintaan lah ya. Pasti dari awalnya tuh emang udah begitu gitu ya. Tapi ternyata setelah mendengar gitu ya, semua penjelasan dari Kang Haidar ini kayak merasa tersentuh juga gitu. Karena aku pribadi nih ya Kang, aku juga merasa untuk mencapai sesuatu sendiri itu ya aku selalu melakukan hal itu gitu. Aku pun selalu melakukan hal seperti itu. Dan ketika kuliah aku ngerasa kayak aku tuh ternyata butuh tempat untuk bersandar, bercerita gitu ya. Tempat yang untuk bisa berpegangan tangan gitu kan, bareng-bareng gitu ya kan. Kita bareng-bareng.
Dikirain berpegang tangan dalam secara harfiah gitu, berpegang tangan kemana-mana pegang tangan dulu, enggak. Gak gitu dong Kal. Oh, iya. Pegangan tangan nanti langsung ke WC berpegangan tangan juga. Waduh. Bahaya dong itu mah. Enggak ya kan. Oke. Ini pokoknya lagu Aku Butuh Kamu tuh teman-teman semua harus dengerin, sobat Sopi semua harus dengerin di Spotify. Karena liriknya apa Kang? Penggalan katanya, refnya aja. Oh, Ingat dong. ingat tuh. Masa enggak? Aku butuh kamu untuk menemaniku, memberi dorongan kepadaku. Aku tak bisa sendiri. Oke. Aku Butuh Kamu dari Haidaris, dan ini merupakan apa ya, penutup kita ya kali ini. Alhamdulillah ya Kang ya. Akhirnya kita bisa brainstorming, bisa cerita-cerita sampai sesenja ini gitu ya. Buat sobat Sopi yang ada di rumah, karena sekarang itu memang nggak ada kita open caster gitu ya, enggak, karena kita emang pengen banget nih curhat berdua gini tuh. Betul. Dan bener-bener pengen sharing-sharing gitu ya, pengen Ngobrol aja. pengen ngobrol banget gitu ya. Dan aku yakin nih buat teman-teman semua, buat sobat Sopi semua, jangan pernah berhenti untuk berkarya, dan jangan pernah merasa diri kita ini kecil gitu ya. Dan juga jangan dengerin semua kata orang lah, pokoknya diri kita itu bisa gitu ya. Tapi jangan sampai kita ngerendahin diri kita sendiri tanpa minta bantuan ke orang lain, karena aku ini butuh kamu gitu. Betul banget. Oke, dan gimana nih quotes-nya dari Kang Haidar nih? Quotes-nya adalah ketika kalian sendiri jangan pernah menyalahkan diri kalian sendiri. Ketika kalian gagal juga jangan menyalahkan diri sendiri. Terus tetap fokus kepada apa yang bisa kalian atur dan apa yang kalian bisa usahakan. Jangan pernah terlalu overthinking dan terlalu memikirkan apa yang nggak bisa kalian atur. Waduh. Karena itu bukan kuasa kamu lagi. Jadi alangkah baiknya lebih fokus ke apa yang bisa kamu lakukan, dan hasilnya adalah output yang kalian anggap adalah bonus dan gak kalian harapkan. Itu akan lebih menjadi hidup bahagia. Apalagi kalau misalnya kalian menemukan orang-orang yang sefrekuensi. Makanya buat teman-teman semua pendengar pendengar radio UPI maupun Sopi pada hari ini, kita semua butuh pendengar, makanya kita semua butuh kamu. Oke, Radio UPI, Inspirasi Bumi Siliwangi. Keep yourself up to date with only one click. Hai Daris, aku butuh kamu. Terima kasih Teh Fatia. Saat ku coba lagi mencari sebuah mimpi, apa yang kan ku raih dan ku capai, mungkinkah ku menjadi begitu sulit ku rasakan, mencari sebuah pengalaman, mencoba mewujudkan sebuah mimpi, berperan sendiri. Aku butuh kamu untuk menemaniku, memberi dorongan kepadaku. Aku tak bisa sendiri, aku tak bisa sendiri. Banyak hari yang terlewati, nyatanya aku masih di sini. Terasa begitu sangat sulit ketika tak ada yang mencari. Aku butuh kamu
membuat